Tunggu. Tolong. Tolong, tolong tabung sedikit uang. Tolong. Tolong tabung sedikit uang. Kakak, kalian cepat. Hei, kamu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ayo cepat pergi. Terima. Kasih, kakak Shi, lihat betapa besar Jingzhou. Ya, Adik Jin, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Ini masih kasih sayang persaudaraan yang dalam. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Ah. Kung Fu yang bagus. Hahaha. Kakak, Wan Jinshan. Habis hari merayakan tahunmu 2015. Selamat atas kekayaanmu. Hahaha, semua orang berhenti di situ. Ternyata kamu adalah kreditur Lu dari Gunung Taihang. Kamu telah beruntung dalam beberapa tahun terakhir. Rumahmu penuh dengan emas yang tidak bisa kamu habiskan. Semuanya, dan kamu masih membawa begitu banyak. Wan Jinshan. 3 tahun lalu, saudaraku melakukan kejahatan di prefektur Taiwan. Seseorang diam-diam memberitahu. Saudaraku, Lu Wei. Dan baru tahun lalu kami tahu bahwa itu adalah kamu, bajingan, yang melakukannya. Ada apa dengan ini? Ya. Itu adalah margaku, Wan. Yang memberitahu Gang. Tidak ada apa. Untuk melakukan bisnis tanpa modal di bawah. Tapi saudaramu, Lu Wei, memperkosa anak seseorang. Dan membunuh 4 orang. Aku, Wan Zhenshan, Nenwei. Tindakan keterlaluan seperti itu. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Wan Zhenshan, apakah kamu benar-benar seorang pria yang satria? Kamu Berani membela keadilan secara terbuka? Mengapa kamu diam-diam memberitahu geng? Dan menelan 6.000 tal perak yang sudah didapatkan saudaraku. Kamu hina dan tidak tahu malu. Jika kamu punya nyali, bertarung sampai mati. Nenekmu. Omong kosong adalah omong kosong. Aku akan memukulmu. Kamu tidak tahu betapa kuatnya keluargawan. Kamu tidak perlu maju. Tuan Liu, aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Pasti kungfumu sudah meningkat. Aku di sini untuk merasakannya hari ini. Hei, kamu merusak baju baru guruku. Kamu harus menggantiku. Ganti aku. Hei. Aku bilang padamu, kamu baju baru guruku rusak. Dan kamu harus menggantiku. Hei. Kamu menghabiskan beberapa tael perak untuk menggantiku. Dan kamu masih berani padaku. Hei. Keponakan Kaisar. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkanku, aku juga ingin memukul. kakak senior berlutut dan berpura-pura bahwa aku sudah mengalahkannya. Aku tidak takut padamu. Kakak Qi. Dia tidak mendengarku. Suruh dia mundur. Ling Yun mundur. Kamu harus mengganti bajuku. Kakak senior. Hei. Hey, oh. Oh, ah. Wan Zhenshan, kamu tunggu saja. Jangan berani lari. Kamu masih belum membayar baju guruku. Awen. Kamu menyerahkan buruan, berhenti saja. Tapi di mana bajumu? Tidak apa-apa. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Biar aku periksa. Aku baik-baik saja. Oh tidak, dia juga mengotori bajuku.
Tidak apa-apa, kakak senior. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Sayang sekali baju ini. Kita bahkan tidak mendapatkan makanan. Dan diganti dengan semangkuk. Apa yang harus aku lakukan? Hei, hei, hei. Nenek, kerja bagus. Kerja bagus. Nenek tua. Terima kasih. Hei, Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku kelaparan. Hei, aku kelaparan. Adik Di, kamu sangat sombong kemarin. Karena kamu pikir tidak ada yang tersisa di keluarga Wan Jingzhou, kan? Apa aku tidak sebaik kamu? baju guruku kotor oleh orang itu, jadi. Tentu saja aku harus minta ganti rugi darinya. Apa hubungannya denganmu? Kamu pamer di depan banyak tamu kemarin. Membuat kami kehilangan muka. Mulai sekarang, jangan bicara soal mencari nafkah di dunia persilatan. Bahkan di kota Jingzhou pun, kami sulit bertahan. Tidakkah kamu pikir ini keterlaluan? Aku tidak tahu. Adik ketiga hanya berpura-pura. Apa yang harus kamu katakan padanya? Buat Jerican. Padanya, ya, buat gerakan padanya. Benny. Aku tidak akan bertanggung denganmu. Pergi, pergi, pergi. Ok, kamu terlalu hina untuk bertarung denganku. Bukankah guruku bilang jangan bertarung dengan orang lain? Aku mendengarkan guruku. Kenapa kamu merobek bajuku untuk minta ganti rugi? Hehe, kamu. Masih ingin bersaing dengan kami. Seperti ini. Ha. Hihi. Anak ini benar-benar berani bermain denganmu. Adik ketiga, Jangan kasihan. Hihi. Hihi. Aku tidak bisa menyakitimu. Aku tidak benar-benar bertanggung denganmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menusukmu dengan beberapa lubang transparan. Hihi. Hihi, hihi. Hehe. Kamu sudah kalah. Jadi berhenti saja di sini. Haha. Sepertinya murid-murid paman ketiga hanya bisa menggonggong seperti anjing. Hahaha. Mereka tidak pergi jika ada yang harus dilakukan. Mereka bodoh dan berharap kami mati. Mereka selalu seperti anjing. Benar, benar. Berani kau menghina guruku. Aku akan bertarung denganmu. Ya. Ahahaha. Kalian berdua tidak tahu malu saling memukul? Hei, Apa yang kau katakan? Siapa yang tidak tahu malu? Katakan lagi. katakan kau. Katakan lagi. Katakan lagi. Bagaimana aku mengganggumu? Aku beritahu kamu. Bahkan jika kalian berdelapan datang bersama, aku tidak akan mempermalukan guruku. Hei, hei. Hei, 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 hei. Sepertinya anak ini tidak bisa mengalahkan paman ketiga. Jika dia terluka, itu memalukan. Untuk paman ketujuh, tolong. Bantu dia. Jangan biarkan kakak senior melukai siapapun dengan pedangnya. Jangan bergerak, hahaha. Apakah kamu terima yang balang? Kalian memukulku. Pahlawan macam apa kalian? Kau masih keras kepala. Aku akan memotong tenggorokanmu dengan sedikit tenaga. Ayo, jika kau berani, potong tenggorokanku. Jika tidak, kau bukan pahlawan. Kau pengecut, bajingan. Benar aku.
Aku akan membiarkanmu hari ini. Jika kau tidak terima, kau bisa pergi menangis dan cari gurumu dan adik juniormu. Hahaha, bilang saja kami banyak dan mengganggu yang sedikit. Dan memukulmu. Aku tahu kau akan menangis. Penchcut. Pergi dan mengeluh sambil menangis. Bah, hahaha. Apa yang kau keluhkan? HM, seorang pria sejati hanya butuh satu orang untuk balas dendam. Hei, Tinggalkan tanda di wajahmu. Supaya gurumu bisa bertanya. bah, hahaha, oh, Pria sejati telah berubah menjadi beruang. Hehehe. Hehe. Hei, Miko, bangun, bangun. ketika kamu datang ke rumah kami membeli anggur dan menyembelih ayam. Kamu bukan manusia. Haha, Oak. Kalau kamu merasa tidak adil, kamu lebih baik menangis dan ceritakan pada ayahku dan minta dia menghukumku untuk melampiaskan amarahmu. Paman Wan, 8 muridmu menggangguku. Dan kamu melampiaskan amarahku. Hahaha, Pak. Hanya orang yang tidak punya tulang belakang seperti kamu yang akan mengadu pada orang tua. Aku tidak akan melakukan itu. Anak baik, kalau kamu berani, mari kita bertarung besok. Tuan muda, aku pergi hari ini. Ayo, pergi. Kalian orang kota hanya tahu mengganggu orang lain. Dan sangat tidak masuk akal. Aku ingin balas dendam. Kamu menggangguku. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Hi, aku dipukuli saya. Oh, bukankah ini tidak adil? Aku sudah tua dan tidak ada yang peduli padaku. Rematikku sangat sakit. Oh. Apa yang harus aku lakukan? Oh. Pak tua, ini semua uang yang aku bawa. Beli saja beberapa roti kukus. Terima kasih, anak muda. Terima kasih, tidak perlu berterima kasih. Padaku, tidak ada gunanya hanya memberiku uang. Punggungku sangat sakit. Sekarang, aku tidak punya anak. Tolong pijat punggungku. Aduh, sangat sakit. Sangat sakit. Aduh. Anak muda, kalau kamu mau memijat, maka pijat dengan baik, seperti menggelitik. Ayo, duduk. Silakan duduk. Pijat dengan baik. Pijat dengan baik. Aduh. Sakit. Kamu mengerti? Pijat lebih keras. Aduh. Kakek. Aku takut pukulan ini akan mematahkan tulangmu. Aduh, jika kamu mematahkan tulangku, kamu tidak akan dipukuli. Aduh. Pijat lebih keras. Aduh. Pemuda, kenapa kamu begitu lemah? Ana, kamu harus dipukuli oleh orang lain. Apa gunanya hidup untuk orang sepertimu? Pukul. Gunakan semua kekuatanmu. Lalu aku. Pukul. Rasanya. Enak. Sangat enak. Pukul. Keras. Rasanya enak. Pukul. Hahaha. Bagaimana kamu melemparku? Hahaha. Aku menatap bulan yang terang. Dan menundukkan. Kepala memikirkan halaman. Aku adalah yang menundukkan kepala dan memikirkan kampung halaman. Kenapa ini sangat mirip dengan gerakan pedang yang diajarkan guruku? Gerakan tinju dan pedang sama. Tapi ajaran gurumu tidak berhasil. Kamu ngomong kosong. Kenapa kamu bilang guruku bukan milikmu? Jika gurumu mengajarimu, jika kamu tidak bisa mengalahkan semua mereka, ya, jika Mereka melawanku sendirian. Aku tidak bisa melawan mereka. Jika kita tahu, satu lawan satu, mari. Lihat siapa yang menang dan kalah. hahaha. Aku akan mengajarimu 2 gerakan. Agar kamu bisa mengalahkan ke-8 mereka sendirian. Apakah kamu ingin belajar? HM kamu. Hah, hei, kamu anak kecil tidak percaya kan? Atau datang ke sini dan pukul aku lagi. Aku janji akan membuatmu terkejut sampai mati. Oke. Aku akan belajar. Paman, serahkan saja padaku. Jangan panik. Jika aku menyerahkannya padamu, apakah kamu berani melawan mereka? Tentu saja aku berani. Bahkan jika anak-anak itu memukulku lagi. Itu bukan apa-apa. Nah, anak baik.
Ikutlah denganku. Gadis ketujuh, bantu aku lihat bagaimana gerakan ini. Tante. Sebenarnya, kamu memotongnya dengan sangat baik. Hahaha. Jika itu aku. Aku tidak akan memotongnya seperti ini. Setiap kali, aku add two butterflies on both sides of the word. Biarkan aku memotongnya untuk melihat. Oke, ayo. Hahaha. Oke, kamu. Latih keterampilan pedangmu denganku. Sementara kamu berlatih, Beritahu aku nama pedangmu. Hahaha. Gwen memanggilku. Minarik. Hahaha. Ayo, pada. Kamu tidak akan menertawakanku. Aku tidak dengan baik. Hahaha. Ji Chingfa. Kekejamanmu luar biasa. Hahaha. Nak, berikan pedangmu padaku. Lihat milikku. Hey. Wukong sangat kuat sehingga 10 baris tidak berani bergerak. Hei. Istri. Ilmu bela dirimu sangat tinggi. Gerakan yang baru saja kamu lakukan bisa membunuh semua musuh dalam satu Kali, haha, benar? anak baik. Teknik pedang yang baru saja aku gunakan adalah pedang puisi tang. teknik. Aku tidak tahu apa itu teknik pedang puisi tang. Tapi guruku mengajariku teknik pedang mayat terbaring, yang juga sangat kuat. Ketika pedang itu ditusukkan, musuh akan segera menjadi mayat terbaring. Bodoh. Biar kukatakan padamu, hei. Teknik pedang yang baru saja kudemonstrasikan adalah puisi oleh Zhang Jiuling. Kamu kenal Zhang Jiuling? Kan? Zhang Jiuling menganggap Dirinya mulia dan tidak pernah memperebutkan kekuasaan. Jadi dia mengubah puisinya menjadi gerakan pedang. dengan aura keanggunan dan kebanggaan. Ketika seekor angsa liar sendirian muncul dari laut, Heng tidak berani menoleh. Hihi. Tapi gurumu sengaja mengajarkannya sebagai lagu. Ketika seorang tua muncul dari laut, Heng tidak berani menyeberang. Jangan. Cara ini, kalimat pertama. Menjadi teriakan keras. Dan kalimat kedua menjadi pengecut. Dengan begitu, makna Puisi itu hilang. Nak, many beranji sungge dengan rantai, basai itu, benar-benar luar biasa. Tapi tidak ada guru yang mengajari muridnya seperti ini. Hahaha. Benar-benar luar biasa. Aku akan tidur. Ya, aku tidak akan belajar lagi. Hei. Kenapa kamu pikir aku salah dan tidak mau belajar dariku? Kamu mungkin benar. Tapi jika kamu mengatakan guruku tidak benar, aku tidak akan belajar. Guruku adalah seorang petani. Dia tidak bisa membaca dan tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hei, Nak. Kamu bilang gurumu tidak bisa membaca. Itu aneh. Seorang petani tidak bisa membaca. Apa yang aneh dari itu? Anak baik, anak baik. Hahaha, anak baik aku. Sangat menyukaimu. Aku beritahu kamu. Aku suka ketulusanmu. Biar aku minta maaf padamu, hei. Mulai sekarang, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang buruk tentang gurumu. Oke. Oke, asal kamu tidak mengatakan hal buruk tentang tuanku di masa depan. Hehe, aku bisa bersujud padamu sekarang. Hihi, ok.
Aku suka, aku suka. Hahaha, ayo, bersujud. Hehe, istri. Ilmu bela dirimu benar-benar luar biasa. Hehe. Aku setuju. Oke, bersujud 2 kali. Lagi, bersujud 2 kali lagi. Lalu lanjutkan berlatih. Hehe. Hehe. Hehe, trik ini benar-benar efektif. Hehe. Pengawasan, hei. Hei, hei. Hei, hahaha, hei. Adik ketiga, apakah kamu tertarik bermain catur ini denganku? Kakak. Kamu dan aku adalah saudara. Permainan catur ini benar-benar memasuki tahap akhir. HMPH, jangan berbelit-belit. Kamu bilang sudah menguasai teknik pedang lianceng. Mengapa aku belum melihat teknik pedang aslimu? Haha, adik ketiga. Kupikir teknik pedang asli harus disembunyikan di hati. Seperti kamu. Bersembunyi di pedesaan, berpura-pura jadi orang desa buta huruf. Hahaha, jika aku tidak bersembunyi. Apakah kamu masih akan datang memburuku? Adik ketiga. Kamu terlalu serius. Aku ingin menemukanmu untuk mempelajari manual pedang bersama. Dan memecahkan lianceng Jue. Tapi saat manual pedang hilang, kami bertiga ada di sana. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku yang mengambilnya? Selain itu, jika kamu ingin memecahkan lianceng Jue, kamu bisa mencarinya. Jing Tian. Bukankah ada legenda di dunia persilatan bahwa Ding Dian menyelamatkan gurunya? Mungkin gurunya sudah mewariskan teknik pedang padanya? Ya. Ding Dian pasti memiliki lianceng Jue yang diwariskan gurunya. Tapi dia sekarang. Di lautan waktu, dia belum terlihat di dunia persilatan selama 6 tahun. Siapa yang tahu di mana dia bersembunyi? Bukankah kamu bersembunyi seperti Ding Dian? Ini disebut hati nurani yang bersalah. Buku pedang pasti ada padamu. Kamu bilang itu ada padaku. Jika buku pedang benar-benar ada padaku, kamu yang mencurinya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bilang sudah menguasai teknik pedang lianceng? Hahaha, Ci. Lao San, Chi Lao San. Ini benar-benar. Kecapi mulai berhenti, pilar Phoenix. Menghitung, dan Qin akan memainkan senar Mandarin Duck. Lagu ini punya makna, tapi tak ada yang bisa menceritakannya. Aku ingin mengikuti angin musim semi. Gunung begitu tinggi dan tak terjangkau. Teknik pedang lianceng ada di sini. Aku menggunakan tombak secara terbuka, tapi hatiku terbuka. Kamu menggunakan tombak secara terbuka, lalu kamu menembakkan panah dari Pelakong. Paswan. Sepertinya kita berdua tidak akan kemana-mana. Aku tidak mau. Terjebak di sini. Aku akan pergi besok. Nah, kamu sudah masuk ke sarang harimau, dan masih ingin pergi? Aku sudah lama di dunia persilatan. Dan sudah lama mengembangkan kemampuan untuk mengatasi gelombang keras. Kenapa aku tidak bisa pergi? Hah, kamu mau mencoba? Aku takut beberapa gerakanmu tidak bisa menghentikanku. Hei, Apa yang kamu lakukan? kakak iparku, adik, laki-laki. Ayo, kita lanjutkan. Bermain catur. Kalian bermain catur. Apa? Aku mengganggumu? Oh, jangan ganggu aku. Hahaha, adik ketiga, hei. Kuda hitamku sudah menentukan hasilnya. Haha, kakak. Kamu lihat, bidak kecilku sudah menyeberangi sungai. Dan sudah di gerbang kotamu. Hei, Hahaha, kamu mengerti? Aku benar-benar tidak mengerti permainan catarmu. Hahaha, adik ketiga. jika kamu bersikeras pergi besok, aku tidak bisa menahanmu. Aku akan memberimu pesta perpisahan malam ini. Toh. Terima kasih, kakak. Karena kamu bersikeras pergi besok, aku akan menyiapkan anggur.
sebagai perpisahan untukmu. Paman ketiga pergi besok, kan? Kamu, adik ketiga, paman guru akan membawa keluarganya kembali ke kampung halaman besok. Mari kita minum anggur ini bersama-sama. Baiklah. Wartawan. Silakan datang. Ditsier. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Ayo makan lebih banyak. Toh. Sepertinya Ditsier terluka parah oleh Lutong. Hei, Guier, ambilkan obat luka emas kita sendiri. Itu kakak seniorku. Yang terluka bukan Lutong. Itu 8 muridmu yang bekerja sama memukulinya. Oh, begini, adik junior. Apakah ini benar? Guru, kami minum bersama beberapa hari yang lalu. Adik mengatakan kamu pengecut dan penakut. Beruntung dia yang mengusir Lutong. Dan mencegah kamu mempermalukan diri. Kami sangat marah mendengarnya. Lalu semuanya mulai. Ya. Sebenarnya keponakan dia yang menyelamatkan muka keluarga Wan. Kakak senior Wan benar-benar marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Jadi dia memintanya untuk berduel dengan pedang. Sepertinya kakak senior Wan yang memulai. Kamu. Jangan bicara sembarangan. Kamu. Ada 8 dari kalian melawanku. Adik ketiga. Murid-murid yang kamu ajarkan sangat hebat. Haruskah aku memiliki 8 murid? Untuk mengalahkannya? Ya. Begitulah aku. Guru. Mereka berdelapan yang memukulku. Kamu, Guier, benar kan? Adik dia adalah tamu, jadi tidak mudah bagiku untuk mengatakan apa-apa. Adik di. Kamu berbicara sembarangan. Guru, kami selalu mengikuti ajaranmu. Bagaimana mungkin? Berapa orang bisa mengalahkan 1 orang? Benar. Awalnya. Yang menantangnya berduel adalah senior Brother Wan. Kemudian, kakak senior tertua mengatakan bahwa sebagai kakak senior tertua, dia Harus muncul. akibatnya, setelah 3 gerakan, Kakak senior tertua tiba-tiba menggunakan gerakan bernama Chang'an. Panic Deng Kahai Bulan. Di sementara, Di bawah cahaya bulan. kakak senior tertua kemudian menggunakan gerakan bernama Wei di persimpangan jalan. Anak-anak menangis bersama. Akai Batna. Gerakan di media, ulang lutut kakak senior tertua. Dan harus berbaring di tanah. Wei menangis. Hahaha. Ya memang seperti itu. Yunar. Sudah diulang berkali, jangan merusak harusan. Dengan kakak senior lainnya. Kenapa kamu berkelahi lagi? guru, aku tidak punya kamu, junior brother. Lihat. Ayah, bisakah kamu membiarkan kakak seniormu menjelaskan dengan jelas? Bisakah dia menjelaskan dengan jelas? Bisakah aku menjelaskan dengan jelas? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Kakak senior dan guru. Bila mereka bisa mengalahkanku. Biarkan bajingan-bajingan ini datang dan bertarung. Mari lihat. Kalau kamu kembali, kalau aku tidak, kamu kembali segera. Dan aku tidak akan. HM. Kembali padaku. Ayah, kalau Kalian berdelapan berani, keluarlah dan lawan aku. Siapa yang tidak keluar adalah kura-kura. Atau bajingan. Ayo, Oh, kalau begitu. Kamu bisa menemani junior brother di ini berlatih pedang. Ya. Kakak ketiga, silakan. ayo. Kakak senior, mohon berjalan. Dan biarkan aku melihat keahlian tinggi junior brother di. Wan Guiyang Zhongzhou. 1 tingkat kalah, bebas. Dibuang, pelanggar mabuk, biarkan kerumunan bau. 1 tingkat kalah, kuda monyet. Apa artinya ini?
Ahahaha. Kamu tidak bisa mengalahkan satu orang, tapi kamu masih Mengalahkan 8 orang. Hahaha, hey Bengun. Bengun. Ayo, Bertarung. Kenapa kamu tidak bangun? Gaya temperan. Gaya tusukan. Gaya tusukan, hey. Sangat bagus. Ya, dengan kamu kasih semua. Pergi dan selamatkan dia. Sangat bagus, sangat bagus. Adik ketujuh, selamat kamu menguasai teknik pedang lianceng. Selamat, selamat. Wan Gue, kemari. Gerakan yang baru saja kamu latih. Bukan teknik pedang lianceng. Lalu apa itu? Apa itu teknik pedang lianceng? Kuier. Ini adalah teknik pedang lianceng yang diajarkan paman ketigamu kepada adik Mudi. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Adik ketujuh. Kamu pura-pura sangat meyakinkan. Kamu benar-benar pantas menjadi orang bijak yang tampak bodoh. Rantai besi melintasi sungai. Kakak senior. Dari siapa kamu belajar gerakan pedang ini? Aku. Berkata. Guru, ini adalah murid yang menciptakannya sendiri. Haim omong kosong. Bagaimana mungkin kamu bisa menciptakan gerakan pedang yang cerdas seperti itu? Siapa yang mengajarimu itu? Jika kamu tidak memberitahu, aku akan membunuhmu. Ayah, kakak senior kami selalu bersama kami. Jadi siapa yang bisa mengajarinya bela diri? Bukankah gerakan pedang ini diajarkan olehmu, orang tua? Omong kosong. Perlutut. Jika kamu tidak memberitahuku, Perlutut di sini selamanya. Hahaha. Adik ketiga. Yonggon Shokshutsi. putrimu sudah menjelaskan dengan jelas tadi bahwa metode pintar menyeberangi sungai dengan rantai besi tidak bisa digunakan pada kakak seniormu. Aku tawarkan 3 gelas anggur. Tolong. Masuk dan lihatlah. Adik ketiga, Kakakmu akan minum dulu. Sebagai tanda.
Hormat. Tolong. Beri aku sedikit muka. Baik. Adik ketiga, datanglah ke kamarku untuk berbincang. Aneh. Silakan masuk. Toh. Mengapa aku tidak pernah mendengar guru menyebutkan Ilmu pedang Liancheng. Apakah ada yang lebih kuat dari ilmu pedang Tangxi? Akankah paman ketiga dan ayah bertengkar? Ayo kita lihat. Baik, ayo pergi. Kakak senior, mereka sudah pergi, jadi. Kenapa kita tidak pergi? Guru menyuruhku berlutut di sini, jadi aku akan berlutut. Sudah waktunya menikah. Bagaimana cara terbuka? Aku bawa adik. Laki-lakiku. Dan pergi tanpa senjata. rahasia adik ketiga yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun? Akhirnya terungkap hari ini. Aku tidak mengerti apa arti kebenaran itu. HMPH, apakah aku perlu memberitahumu? Bagaimana guru meninggal? Apakah kamu lupa? Aku tidak lupa. Tapi barang yang kamu cari tidak ada padaku. Sudah lama sekali. Jadi mungkin kamu tidak ingat. Jangan khawatir. Pikirkan baik-baik. Aku tidak perlu memikirkannya. Lagi, kamu ada saat itu. Aku juga ada. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Bahkan adik kedua yang Daping juga mengatakan bahwa Teknik pedang Liancheng ada padamu. Saudara ketiga, jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Kamu bersikeras bahwa teknik pedang Liancheng guru ada padaku. Buktinya? Buktinya ada pada muridmu. Teknik pedang yang baru saja dia gunakan ringan dan lincah. Persis seperti milik guru. Bukankah kamu yang mengajarkannya? Muridku. Pintar secara alami. Dia memahaminya sendiri. Bahkan aku tidak tahu. Acio, dari mana asalnya teknik pedang Liancheng ini? Kamu memanggil Wan Guilai dan menyuruhku untuk mengatakan bahwa kamu sendiri yang berlatih pedang Liancheng. Teknik, bukankah itu yang kamu katakan? Kakak, kenapa kamu tidak mengatakan? APA, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika aku tidak mengatakannya, apakah kamu akan datang? Haha, ini benar-benar penipuan. Kakak. Jika kamu menyerahkan Liancheng Jue hari ini, dan kemudian bersujud dan minta maaf di makam guru, aku akan melepaskanmu. Mengapa aku harus minta maaf? Karena kamu menusuk guru dari belakang, dan mengakhiri hidupnya. Benarkah? Omong kosong. Kakak, tolong jelaskan dengan jelas. Apakah aku membunuh guru sendirian? HMPH, kamu mencuri manual pedang. Dan diam-diam berlatih teknik pedang Liancheng. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? HMPH, bagaimana dengan Liancheng dan Lian Kue? Jelas-jelas kamu yang mencuri. Buku itu. Hahaha ok. Kamu bilang aku mencurinya. Lalu katakan padaku bagaimana aku mencurinya. Dan di mana kamu mencurinya. Haha, saudara ketiga. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan manual pedang itu padaku secepatnya. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Karena aku adalah kakakmu. Ok. Aku akan memberikannya padamu. Apakah kamu benar-benar paman ketiga? Punya malu sedikit. Tuan, kakak. Tuan, ayah. Tuan, ayah. Ini tidak mungkin. Tuanku tidak akan melakukannya. Tuanku tidak akan. Melakukannya. Benar. Bukan ayahku yang melakukannya. Tidak, itu. Ayahmu yang melakukannya. Dia manusiaku. Dan lari. Pergi cengkat, asalkan boleh. Ayo, kalian semua. Ikut aku. Ayah, mari kami bantu ke tempat tidur. Adik, sepertinya kita harus pulang dulu. Berhenti. Kalian berdua adalah kaki tengkong kempinan cuenku. Tidak ada yang boleh pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Jika ingin membunuh atau memotong, datanglah padaku. Lukan. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Ha.
Adik, ayo pergi. Ayo, tangkap si pembunuh. Tangkap si pembunuh. Cepat, cepat. Sini, Tangkap bolanya, tangkap bolanya. cepat. Jangan biarkan si pembunuh kabur. Kakak, kakak, Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku tidak tahu apakah Wan Shibo akan mati. Bagaimana? Kalau dia mati, bagaimana kalau kakak tidak menemukan si pembunuh? Kakak, tidak peduli dia lari kemana, kita harus membalas dendam untuk Tuan. Bahkan jika kita mengejarnya sampai ke ujung bumi, kita akan mencabiknya. Ya, besok kita akan menyebarkan Lei, Tai dan meminta para pahlawan dunia persilatan untuk menegakkan keadilan. Ya, mari kita gini juga enak yang Julu antap membalas dendam Tuan. Tuan sedang dalam bahaya. Kita bicarakan besok. Pergi, pergi, pergi. Apa yang kalian bicarakan? Paman Wan sekarang. Apa yang harus kulakukan, kakak? Adik seperguruan. Jangan khawatir. Besok aku akan jelaskan ke mereka di depan umum. Kalau Shifu tidak bersalah. Tapi Paman Wan jelas-jelas ditusuk oleh ayahku. Bisakah kejahatan ini dihapus? Aku tidak bisa peduli banyak hal. Tidak, biarkan mereka bunuh aku. Kakak, aku sangat bingung sekarang. Ayo pulang. Selamat tinggal. Kamu. Shifu. Tolong. Ayo, hahaha, tolong. Ah, pergi. Tolong aku cabut belatinya. Di mana pencuri itu menusukmu? Cepat. Tolong aku cabut belatinya. Tolong. Di mana itu? Apa ya, Kak? Tolong aku. Apa, Kak? Tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Hei, hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani sekali? Ternyata kamu. Seorang pemerkosa. Dengar aku, seorang pemerkosa. Apa yang kamu lakukan? Adik seperguruan. Adik seperguruan. Janggon Bergerac, Janggon Bergerac, Janggon Bergerac. Apa yang terjadi? Aku sedang tidur nyenyak di kamar. Dan menginginkanmu. Dia juga bicara banyak omong kosong. Dia bilang Shifumu dibunuh. Dan dia ingin lari bersamaku. Aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa. Dia juga bilang pembunuhan Shifu akan menjeratnya. Dia menyimpan banyak emas dan perak. Bilang kita tidak perlu khawatir tentang sandang pangan seumur hidup. Kamu tidak ada tentang ini. Hei, Ayo pergi, ayo. Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Semuanya, jangan menyulitkan adik Di. Sebelum semuanya jelas. Jangan salahkan orang baik. Orang baik dia. Kamu sudah hampir mati atau mendengarnya. Dengan telingamu sendiri, ayo bawa dia ke kamarnya. kamu ngomong sembarangan. Ayo pergi. Kakak Wan. Kakakku. Dia bukan orang seperti itu. Adik Di main sedikit hari ini. Mungkin dia mabuk lalu berbuat hal. Ya tidak peduli. Ayo kita lihat. Pergi. Barang curian ada di sini. Buka. Dan biarkan aku pergi. Ini milikku. Bukan milikku.
Bukan milikku. NAK. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Semuanya, beri aku sedikit muka. Dan jangan mempermalukannya. Pergi dan lepaskan penjaga. Lepaskan aku, lepaskan adik perempuanku. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Adik, Kakak Ki. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Leo membawa orang untuk menghukum Diundan. Menuduh Tao Hong pergi ke pengadilan. Ayo pergi, adik. Adik, Silakan pergi, berlutut. Berlutut. Name Diun. ini gurumu? Aku salah menuduhmu. Aku salah menuduhmu. Nayon Yawan. Tolong sertakan. Apa yang terjadi? Sekitar jam 3 pagi, ketika aku hampir tertidur. Ketika bayangan gelap menerobos masuk, aku hampir berteriak. Dia menutup mulutku. Dan kemudian aku melihatnya dengan jelas. Dia adalah Tuan Diun. Tuan? Tuan dalam hidup ini? Tuan? Aku difitnah? Aku difitnah? Aku benar-benar difitnah, Tuan. Hentikan. Penggugat melanjutkan. Dia bilang ingin aku pergi bersamanya. Sementara Tuan sedang terluka. Dan dia telah mencuri banyak emas dan harta perak. Kamu berbohong, kamu berbohong. Tuan, dia sedang berbicara. Omong kosong, aku menolak untuk patuh. Dia sangat marah. Sampai mendorongku ke tempat tidur dan memaksaku dengan pisau. Untungnya, 8 murid Tuan datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, Kamu pikir dia memegang pisau atau pedang? oh, itu pedang. Aku tidak sengaja menyebut keduanya pisau dan pedang sebagai pisau. Terdakwa. Kamu menyusup ke rumah Wan larut malam, mencuri perak, Dan memperkosa Nyonya Wan. apakah ini? Benar, Tuan? Semuanya palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Ya, mereka menyakitiku. Mereka menyakitiku. Kamu bilang dia menyakitimu, apakah kamu punya bukti? Aku penggugat. Emas dan perak siapa yang dia curi? Itu milik. Apakah kamu? Punya bukti fisik? Ya, Tuan, ada bukti fisik. Bawa bukti fisik, bawa bukti fisik. Oh, dia benar-benar sampah. Lihatlah, aku tidak menyangka ini adalah kejahatan berat. Anak ini terlihat jujur, tapi dia sebenarnya melakukan hal yang sangat keji. Adik ketujuh, jangan khawatir. You can orang lain tak berguna. Kamu harus dengarkan Tuan Lin. Bukti fisik sudah ditransmisikan lengkap. 3 saksi sudah. Berbalik. Tuan, Anda sudah lihat. Tuan, Hamba. Lugun dan Diun memperkosa istri majikan muda. Kami semua melihat langsung. Kami semua melihat. Tuan, Anda. Hamba. Tuan, saya. Temukan.
barang curian dari bawah tempat tidur. Rekan seperguruan semua ada saat itu. Tuan, Saya bukan pencuri. Saya tidak akan menangkap Cadak Mesra di penjara. Dan beri hukuman berat. Saya tidak takut. Jika Cadak akan mengaku, saya akan. tahan sementara tahanan menunggu sidang. Saya keluar pengadilan. Saya keluar pengadilan. Saya desa. Adik, percayalah padaku. Saya tidak mencuri. Adik, percayalah padaku. Tolong lepaskan saya. Adik, Bagaimana keadaan Nona muda? dia masih terluka. Di mana hatimu? Kamu turun dulu. Ini. Kakak pertama. Adik pertama, kamu sudah. Kihalangan nafsa makan dan. Terlihat lesu. Membuatku sedih melihatmu seperti ini. Beberapa hari lalu, kamu dan kakak sedang sangat bahagia. Tapi tidak kusangka. Diyun melakukan hal hina seperti itu. Seperti burung dalam sangkar. Kamu hanya tahu. Bukan seorang, bukan hatinya. Aku tahu kamu sudah baik padanya. Dan selalu melindunginya. Bahkan sekarang, kamu masih tidak percaya dia melakukannya. Kan? Aku juga tidak percaya. Tapi kenyataannya, kakak. Wan. Tolong berhenti bicara. Aku sangat kesal. Adik Wan, tolong berhenti menangis. Ini semua salahku. Karena membuatmu sedih lagi. Ha. Kamu punya hati yang sangat baik. Kakak Wan. Maaf telah mempermalukanmu. Ini bukan sifat manusia mengapa. Kamu menertawakanku? Kakak Wan, silakan duduk. Adik 7. Aku selalu iri pada adik D. Aku. Iri padanya karena dia dilempar ke penjara. Tapi kamu masih iri padanya. Aku iri karena memiliki adik perempuan yang baik dan setia seperti kamu. Dia melakukan banyak hal yang menyakitkanmu, tapi kamu sama sekali tidak membencinya. Pria mana di dunia ini yang memiliki keberuntungan sebaik dia? Aku dan kakakku tumbuh bersama, dan sangat menyakitkan melihat dia menderita. Ketika dia dipukuli, rasanya seperti aku yang dipukuli. Kakak Wan, kamu tidak mengerti kakakku. Dia tidak punya banyak otak, dan tidak melakukan sesuatu dengan hati. Dia dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Dari mana bisa aku percaya dia akan melakukan hal seperti itu? Aku selalu merasa ada orang lain yang menggoda dia. Dia benar-benar tidak akan pergi ke sana sendiri. Berdasarkan APA yang kamu katakan. Mungkinkah itu Bibi Taohong yang menggoda dia? Secara logika, tidak masalah jika aku membunuhnya di tempat. Beberapa kakak yang mencoba menghentikannya. Semua melakukannya untukmu. Dan untukku, bagaimana aku tega melakukannya? Kakak Fang. Kamu tahu bahwa aku Bisa menyelamatkan nyawanya sementara. Dengan menyerahkannya ke pihak berwenang. Benarkah? Tentu saja. Kakak Wan. Kamu agaknya harus melakukannya sampai akhir. Karena kamu bilang ini untukku, maka kamu harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Tapi memperkosa seseorang dengan pedang adalah kejahatan berat. Aku mohon padamu. Tolong temukan cara untuk menyelamatkan kakak seniorku. Tolong, oke? Oak. Selama itu adalah adik ketujuh yang mengatakannya.
Aku pasti akan menemukan cara untuk membawa si penjahat. Pergi. Ayo. Berlututlah. Ya. Kamu adalah Diyuan. Setelah penyelidikan mendetail, aku tahu bahwa kamu difitnah dalam kasus ini. Apa yang kamu katakan? Tuan Lin mengatakan kamu difitnah. Apa? Tuan Lin? Apakah Tuan Lin benar-benar mengatakan itu? Tuan Lin, ini adalah Dewa Keadilan. Dewa Keadilan, Dewa Keadilan, Dewa Keadilan, Dewa Keadilan. Dewa Keadilan, aku di sini untuk memeriksa kasusmu secara awal dan memintamu untuk mengaku semua yang terjadi pada tanggal 5 Juli dari awal sampai akhir. Oak. Pada malam tanggal 5 Juli, setelah majikan melarikan diri, aku hendak kembali tidur. Bagaimana kabar adik ketujuh, kakak senior Wan? Aku sudah menemukan dan membayar uangnya. Tuan Lin mengatakan dia pasti akan bertindak adil. Dan tidak akan pernah meninggal orang yang bersalah. Jadi, kakak senior, dia akan segera dibebaskan. Selama ini, benar-benar tidak melakukan banyak hal memalukan itu. Tuan Lin akan memberikan keringanan. Aku Berharap bahwa apa yang terjadi hari itu semuanya palsu. Aku juga berharap begitu. Jadi, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memasukkannya. itu saja. Li Yun, lihat keluhanku dan lihat. Apakah itu sama dengan pengakuanmu? Baiklah, Aku tidak bisa membaca. jadi aku akan membacakannya untukmu. Pada malam tanggal 5 Juli, aku hampir tertidur. Ketika aku mendengar seorang wanita berteriak minta tolong, aku bergegas masuk ke dalam kamar dan melihat wanita itu diikat oleh 2 orang dan ditekan di atas tempat tidur. Aku bergegas maju untuk melawan para pencuri. Wanita itu tiba-tiba memelukku dan berteriak minta tolong. Kemudian miri-miri keluarga, wamperjagas masak, dan mengikatku. Kemudian, mereka menyetuku mengkiri harta keluarga mereka. Tuan, Yang tertulis di sini adalah kebenaran. benar. Baik. Tolong tanda tangani. Aku akan menandatangani. Naya, kata-kata yang tercatat dalam pengakuan. Tersangka Diyun. Diucapkan olehmu sendiri. Tuan, apakah aku menyiksamu selama persidangan kemarin? Tidak, apakah ini semua fakta? Ya, Tuan. Inilah yang terjadi. Tapi kamu menandatangani tanda tangan ini. Aku menandatanganinya sendiri. Kamu tidak menyesal? Aku tidak menyesal. Baik. Tuan Xia sedang membaca pengakuan Diyun. Ini adalah Aku, Diyun, yang mengebiri diriku sendiri. Guruku membunuh seseorang dan melarikan diri. Menjeratku. Aku sangat marah pada keluarga Wan. Dia beranikan olah alkohol. Dia mencuri perhiasan emas dan perak keluarga Wan. kemudian masuk ke kamar selir Wan Zhenshan, Taohong, Berniat berzina, dan memaksanya lari bersamaku. Tepat saat itu, seorang murid sekte Wan masuk, melukai lenganku kanan, dan menangkapku. Sekarang aku sangat menyesal. Aku hanya meminta pemerintah untuk bersikap lunak padaku Dan biarkan mereka memperlakukanku sesuka mereka. Orang yang memberikan pengakuan setuju. Hei, Adik Junior. Adik Junior. Cepat bantu aku pulang. Cepat. Kamu ngomong sembarangan, diamlah. Kertas putih, Sulai Sanghiram. Ditandatangani olehmu sendiri. Apakah kamu ingin mengubah pengakuanmu? Ini semua palsu. Bukankah dia mengatakan itu kemarin? Mereka. Palsu. Tuan, berani. Kamu, pejabat anjing. Pejabat anjing? Kalian semua adalah pejabat anjing. Pejabat anjing? Lepaskan aku.
Adik Junior. Adik Junior, kamu mengoceh lagi. Adik Junior. Adik Junior. Adik Junior. Adik Junior. Mengapa kamu mengecewakanku? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Adik Junior, keadaan sudah seperti ini. Jangan bersedih lagi. Kakak senior Wan, apakah menurutmu dia benar-benar orang seperti itu? Bicaralah, bicaralah. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Mungkin bibiku terlalu mempesona. Kebanyakan pria akan memiliki pikiran sembrono ketika melihat. Iya, sayangnya adik dia adalah pria, tapi dia benar-benar melakukannya. Jangan bicara lagi. Jangan bicara. Lagi, Adik Junior. Adik Junior. Adik Junior. Ayo pergi. Oh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mengapa kamu menuduhku salah? Aku difitnah. Lepaskan aku. Aku difitnah. Hahaha. Sepertinya Ling Tui si benar-benar memberiku penjelasan. Tentu saja, ayah, kamu terkenal di Jingzhou. Jadi tentu saja Ling Tui si harus memberimu beberapa poin. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Apakah Diun benar-benar ditusuk hingga tembus tulang belikat dan dibuang ke penjara mati? Tidak Burik, dan dalam dua hari jakan. Ayah, ada apa denganmu? Aku bertanya-tanya bagaimana Afang setelah Diun mati. Sing Er, ada apa denganmu? Nona muda masih tidak makan. Dan selalu sedih. Kamu sebaiknya pergi dulu. Ini. Adik junior ketujuh. Jika kamu tidak makan terus-menerus, Kamu akan sakit. Kakak senior Wang, kamu memberikan hadiah yang sangat berharga kepada Tuan Lin. Mengapa dia masih melakukan ini? Aku tidak tahu alasannya. mungkin hadiahnya terlalu kecil. Aku sudah bilang bahwa Tuan Ling bahkan tidak menghargai jabatan gubernur dan pejabat kekaisaran. Mungkin patung Guanyin Giok benar-benar tidak bisa mempengaruhinya. Kakak senior, jika kamu benar-benar pergi, aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Adik ketujuh, kenapa harus seperti ini? Dia sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Kenapa kamu masih? Aku selalu merasa dia difitnah. Ini tidak adil. Lalu bagaimana dia bisa berada di kamar bibiku? Jika dia difitnah, bagaimana dia bisa mencuri uang keluargaku? Adik ketujuh, hatimu sangat baik. Apakah menurutmu itu layak? Untuk mati demi orang seperti itu. Adik, tidakkah kamu ingin menunggu ayahmu? Menunggu ayahku. Percayalah padaku. Ayahmu pasti akan kembali. Dia hampir mengambil nyawa Paman Wan. Bisakah dia masih kembali? Adik melakukan hal seperti itu. Tapi ayahku memaafkannya. Apalagi, ayahmu dan aku sudah Bersaudara, selama bertahun-tahun. Selain itu, perkelahian dan pembunuhan adalah hal biasa di dunia persilatan. Percayalah padaku.
Adikku, aku adalah orang yang difitnah. Adik. Adik. Ah ah. Ternyata ada orang di dunia ini yang sama sialnya dengan aku. Tidak. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Ayo, aku difitnah. Apa yang kamu panggil aku? Aku difitnah. Kakak, kakak. Di mana ini? Kenapa kamu mengubah tempatku? Kenapa kamu pikir tempat ini tidak bagus? Aku benar-benar merasa difitnah. Aku difitnah. Biar aku kasih tahu. Banyak orang yang difitnah belakangan ini. Diam saja di sini dengan tenang. Apa maksudmu? Dengan difitnah, kamu benar-benar pandai. Berpura-pura, kamu benar-benar berakting. Seperti aktor. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Ah. Kakak. Kakak. Ini di mana? Ah, ah, ah. Kakak. Tempat apa ini? Ah, ah, ah. Kamu juga menggangguku? Kamu. Kenapa kamu memukulku?